Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot dimanapun Anda berada. Yang lagi kerja, yang lagi di taman duduk-duduk, yang lagi nganggur rebahan, yang lagi nonton Mobile Legends juga, ya kan? Selamat pagi, pagi ya dia. Tanya siang nih. Selamat pagi. Siang Dik Dani. Ya, siang Dik Dani. Ya. Oke, baik lagi di acara ngopi, ngobrolin perkara pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Hari ini saya ditemenin sama host yang sedikit sopan, ada Prof. Gondrong. Prof. Gondrong, saya dulu. Nah, setelah pendidikan di hari ini, dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari Duta Pendidikan Indonesia. Boleh kenalan dulu Mas Duta. Mas Duta. Ada Mas Duta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Sudarno. Saya alumni Duta Pendidikan Indonesia tahun 2022, juga menjabat sebagai Duta Pendidikan Inklusi. Terima kasih. Disabilitas misalnya. Mbak. Halo, aku Safina, menjabat sebagai Putri Pendidikan Jawa Tengah 2022. Udah itu, masih kuliah? Masih kuliah. Pantas gak punya gelar apa yang lain. Ya, Dani masih SD juga sampai hari ini 30 tahun saya masih SD. Tunggaan. Saya Profesor Gondrong Gerung. Pakar ini ya, pakar pemerhati semuanya lah. Memperhatikan dan dikomentari. Ya, kemarin habis dilempar botol saya. Untuk nggak kena, Mas. Untuk nggak kena. Apa sih, Bro? Masanya ngikutin juga untuk nggak kena ya? Iya, kita ngikutin juga lumayan. Sebelumnya nih dijelaskan dulu, apa sih jane Duta Pendidikan Indonesia itu? Ini juga sama, Duta Pendidikan Disabilitas juga. Beda. Beda. Apa kok bisa beda ininya? Monggo, Mas. Aku akan dulu nih. Pingsu juga nggak apa-apa. Aduh. Jadi gini Mas, ini namanya tuh Putra Putri Pendidikan Indonesia. Putra Putri Pendidikan Indonesia. Iya, ini tuh sebuah komunitas NGO. Kemudian itu berada di Bandung. Pusatnya di Bandung. Kita itu ajang pageant pertama yang mengangkat tentang isu pendidikan. Emang sebelumnya? Sebelumnya belum ada. Belum ada. Oh, iya, ini pertama kali dan itu tahun 2016. Itu pertama kali di Bandung. Itu kemudian berjalannya waktu kan ada pemilihan setiap tahun dan itu. Nah, kita ini Putra Putri Pendidikan di angkatan ke-7 di tahun 2022. Gitu. Kita perwakilan dari Jawa Tengah. Perwakilan Jawa Tengah. Iya. Ini makin lama makin menyebar gitu di. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Berarti yang menaungi itu berarti apa dinas ada kopnya, ada kementerian kah? Kementerian atau apa? Iya, jadi ada namanya Yayasan IPI, Mas. Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia. Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia. Iya, betul. Kemudian kita juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian di tahun kemarin 2022 saya dan Safina baru kita kayak berkolaborasi dengan pihak Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kegiatannya itu apa sih? Duta Pendidikan itu kegiatannya ngapain emang kegiatannya? Iya. Kegiatan dalam karantina atau prosesnya atau afternya setelah dinobatkan sebagai Duta Pendidikan. Visi misinya apa sing dikerjakan apa? Yang bakal jadi goal itu apa? Jadi goalnya Oke. Kalau untuk in general kan kita membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apa? Berat sekali ya. Terus. Iya. Aku kelan film Laskar Pelangi itu. Sekolah Pelangi. Kelihatan 90-an. Kelihatan banget ya. Terus. Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Iya, kualitas pendidikan. Itu aja goalnya berarti satu itu. Itu in general. Oh, general. Kalau diberikan satu-satu nih, apa nih yang udah bentuk nyatanya apa nih yang bakal dilakuin sama teman-teman dari Duta Pendidikan ini? DPI kan ya, Duta Pendidikan Indonesia. DPI. Dengan dibalik Pendidikan
PPPI. PPPI, Putra Putri Pendidikan Indonesia. Oh, PPP3I. Iya. P3I. Pakai iya, PP. Iya, jangan kepleset. Kan didik lah Mas. Iya. Pendidikan Putra Putri Didik Indonesia. Iya. Terus selain itu apa lagi ada yang misalnya Bentuk lebih spesifiknya. Nah, Dan generalnya kan meningkatkan meningkatkan. kualitas pendidikan di Indonesia lah. Terus apa nih bentuknya? Bentuknya dengan apa nih? Jadi gini, kita ada program advokasi di setiap finalis. Kalau saya mengangkat isu tentang pendidikan inklusi, Mas. Jadi kita di Jawa Tengah, saya ada program pendidikan inklusi. Di situ tuh saya menggaungkan dan saya melakukan aksi. Kayak misal kita mengadakan sekolah inklusi mengajar. Kita bareng komunitas dan bareng yayasan kayak gitu. Oh. Jadi kita lebih mengenalkan ini loh, pendidikan inklusi ini seperti ini, bukan hanya sebagai metode aja, tapi kita juga mempraktekkan. Bentuknya kelas-kelas. Iya, kelas inklusi. Oh, Kita juga ada relawan yang nanti juga. Jadi kita ingin melihat pada masyarakat, khususnya di Jawa Tengah, Pak. Kita itu walaupun ada keterbatasan difabel sama non difabel, tapi kita bisa bareng-bareng loh untuk memajukan pendidikan. Ya, khususnya di Jawa Tengah. Itu yang pendidikan advokasi saya. Advokasi. Kalau yang Mbak Safina, Aku advokasinya apa? ke literasi digital. Jadi fokus ke kayak memanfaatkan teknologi kan sering berkembangnya zaman. Kita kan jadi misalnya Manfaatkan dengan baik manfaatkan dengan baik ya. Misalnya pakai Zoom meeting gitu. Oh. Kan itu bisa mengakses dimanapun juga dan kapanpun juga. Jadi bisa mengakses yang di desa-desa mungkin kayak gitu. Oh, termasuk membaca buletin Quora. Digital sekali. Iya, digital sekali ya. Ya, apa ya misinya apa ya ternyata ya, Bang? Berat. Tapi sejauh ini berjalan kendalanya biasanya apa tuh Bang? Dari yang inklusi deh, kendalanya apa nih? Kalau saya kan mengangkat pendidikan advokasi pendidikan inklusi kan dari tahun 2016, Mas. Iya, saya kan salah satu pendiri founder di komunitas inklusi. Jadi mungkin awal-awal tahun 2016 ini banyak yang masih menolak, dalam artian kita punya batasan. Misal teman difabel maunya cuma teman difabel. Oh gitu. Non difabel belum mengenal teman difabel, ketika mereka ada tantrum atau ada masalah waktu komunikasi, kita selalu kayak salah paham. Di situ sih, tapi berjalannya waktu ketika pendidikan inklusi itu saya jadikan advokasi di PPPI, so far ya alhamdulillah berjalan dengan baik juga sih. Berarti pendidikan yang diterapkan itu berarti formal ya maksudnya? Non formal. Iya. Ya. Kita juga ada les inklusi juga di desa Bandar. Apa itu les inklusi gimana? Jadi les inklusi itu kita aku dan teman-teman itu mengadakannya di desa Bandar Harjo. Di situ tuh ada anak-anak difabel sama anak non difabel yang kurang beruntung. Kita satukan dalam satu kelas. Terus yang diajarkan apa? Metodenya kita mengikuti. Jadi kan saya juga waktu itu pertukaran pelajar juga nih Ya. Di situ saya belajar bagaimana kita bisa menerapkan setiap individu anak-anak itu istimewa. Kalau misal ada yang teman grahita, kita punya metode sendiri untuk teman itu paham dengan tatap mata juga, aerok juga, kemudian bahasa tubuh juga, gitu. Kemudian anak yang tuli juga, kita metodenya juga beda juga. Kita pun yang non difabel belajar mengenai dunia mereka, kayak kita misalnya bahasa isyarat di sini dikit-dikit. Itu salah satu bentuk langkah kita mengenalkan pendidikan inklusi itu juga nggak main-main. Oh serius gitu ya maksudnya serius ya? Iya. Aku mikir mau tak pada raja cuman difabel dari kisah kelas. Ceceran ya? Ya makanya itu yang mau tak tanyakan ketika yang difabel dan non itu jadi satu, si kakak ini mengajarkan, ayo kita berenang gitu kan jadi. Jadi mungkin ini salah satu PR besar kita sih tentang tiga dosa besar pendidikan. Apa aja itu? Yang pertama. Apa itu? Mocok ranan Aduh. Jadi tiga dosa yang diakui dunia pendidikan berarti. Iya, betul itu yang baru dengar nih aku nih. Terus masih kita angkat banget nih tentang bullying. Satu bullying ya jelas ya. Kemudian apalagi pada teman-teman difabel. Kemudian kekerasan seksual. Oke. Di dalam dunia juga serius ya itu banyak. Kita bukan hal yang tabu kan, makanya kita mengangkat. Ada guru olahraga biasanya ya. Kita juga ada ini loh mengangkat duta pendidikan olahraga juga loh.
Oh, Ya, itu yang dapat daerah mana? Jogja ya, Yogyakarta. Ya. Terus yang ketiga tadi apa? Bullying, Bullying, seksual, kekerasan seksual, Intoleransi. beragama. Rasa toleransi. Oh, beragama atau karena ini Beragama. gap ekonomi, biasanya gap ekonomi kalau di sekolahku dulu. wah, kere, ngono ya biasane ya. Terus sekolahku sih tarung ya biasa dia gue. Heeh. Kira kabeh. Oh, Nah, harusnya kan cuma ngisi apa? Podo-podo kira Podo kene. Adu nasib malah Mas. Aduh asik, ala-alaan biasanya mah. Oh, itu 3 dosa besarnya. Iya, yang benar-benar kita mau angka dan kita sebagai duta pendidikan kita bisalah sebenarnya meminimalisir dan ada bukti nyatanya gitu. Itu dari saya tentang pendidikan inklusi. Nanti beda lagi nih tentang pendidikan Yang lain literasi. lagi, Gitu. Kalau ada yang dari Dari aku. kemajuan teknologi, digitalisasi. Literasi digital. Literasi digital. Literasi digital kan memanfaatkan teknologi. Jadi misalnya waktu itu kita komunitasnya itu mengajar di desa Aksara Bocil Community itu di Semarang juga. Nah, di gue. Mana tuh? Di Semarang juga. Daerah Ada mana? di Tembalang gitu. Oh, Tembalang. Ya, Oke. terus, nah jadi kita itu jadi satu komunitas itu ada yang berlokasi di Semarang, Oke. tapi ada yang di luar Semarang. Hmm. Nah itu yang di luar Semarang itu membantu mengajar juga tapi lewat Zoom meeting gitu. Oh, Iya. iya. Itu mengajar membaca, menulis gitu-gitu, dan ada sumbangan-sumbangan buku juga untuk mereka yang di desa-desa gitu. Buku digital atau Buku secara langsung sama fisik, buku ya? digital juga kita Oke. dan melalui film-film juga kita ajarkan gitu. Banyak tanya nih. Kalau kita ngomong pendidikan di Indonesia, ini buat Mbak Safina sih mungkin. Nggak usah ini deh, nggak usah nutup mata deh. Bukan secara ekonomi kan nggak semuanya merata nih. Yeah. Malah kebanyakan yang kita temuin di lapangan tuh yang menang ke bawah, ya kan. Nah, apakah konsep literasi atau kasih literasi digital tadi itu bisa masuk ke mereka yang non sewu menang ke bawah, yang mungkin gadget atau teknologi aja mereka belum sampai ke sana. Secara perangkat juga. Nah, iya. Wah, ngelak-ngelak gitu. Ini apa? Kudu ning taman kota di wifi ini gimana ya tau sih. Jadi kalau waktu itu kita menerapkannya sistem, jadi kita bekerja sama warga setempat. Jadi sama RT RW gitu-gitu. Jadi mereka membantu menyediakan satu device. Nah, anak-anaknya itu ke satu tempatnya mereka, di komunitas mereka kan ada satu tempatnya. Jadi mereka kumpul di situ, lalu kita Zoom meeting bareng-bareng. Jadi dengan satu device itu. Iya, gitu. jadi itu bekerja sama dengan lingkungan juga. Ya, jadi untuk sing neng Telogosari pinggiran jalan guys. Bukan Rono City ya kan. Jangan cuma jualan handphone tapi support mereka juga. Nah, benar. Gitu. Support juga. Dengan top provider gede tuh. Betul, produk-produk yang dari sana. Teman-teman dari iPhone ya. Nah. Samsung, iBox gitu. ya PS Maret 2013 tuh boleh tuh kalau mau bantuin tuh. Masuk aja. Bisa terima ya. Misalnya kalau mereka nggak mau support gitu, boleh ya? Bisa, boleh. Boleh banget dong. malah. Tapi sebenarnya udah ada ini loh, CSR-nya belum sih? Kemarin aku sama Safina kita ngadain kolaborasi ini advokasi. Iya. Jadi pendidikan inklusi dan sama literasi. Iya, literasi. kita juga kerjasama sama pemerintah Semarang juga. SD Kak Semarang Digital Kreatif. Iya, SDK. juga. Itu anak-anak desa Bandara itu pertama kali saya nonton TV gede gitu kan. Kemudian kita menceritakan kisah Nabi. Seperti itu. Jadi pembelajaran sekarang kan kita mengikuti kurikulum Merdeka Mas, bukan tentang 1+1=2, tapi bagaimana 1+1=2 itu bagaimana ini bisa terjadi kayak itu. Prosesnya seperti apa. Di situ kami mengajarkan nilai tentang agama, nilai tentang moral, kemudian bagaimana mereka berani storytelling. Padahal zaman aku mungkin kalau sampai dengan beda, kan? Untuk kita storytelling di depan aja kita udah gugup banget. Iya. Kecil tuh malu banget waktu maju gitu kan. Sama aku juga malu-maluin malah ya. Betul, tapi setelah mereka kayak melakukan metode pembelajaran yang menggunakan literasi digital, melalui teknologi mereka jadi happy. Lebih menikmati ya sebagai anak kecil mungkin ya nonton film, belajar sambil nonton film gitu. Oh gitu. Iya. Dulu nonton Doraemon memang bareng-bareng sih ya. Jadi seneng banget TV 14 in tabung. Doraemon. Itu bentuk kerjasamanya sama apa? Semarang Digital Kreatif sama literasi digital, mengenai literasi digital. Terus inklusinya di mana ini?
Itu kan kita bawa anak-anak desa Bandarjo yang non difabel sama difabel. Jadi diajak ke sekolah digital kreatif gitu, ke SDK. Oh, dibawa ke SDK-nya. Iya. Tempat cecenan ngono, tempat cecenan. Mikir gue rasa lungguh ngono. Jangan gitu. SDK itu terbentuk aku sing ngangkati meja marmer lho, Dek. Oh, Udah salah iki. Udah salah iki. Pindho rebo elek banget kan. Sopane pindah yang dhuwur ya lho. tapi aku juga mengucapkan terima kasih nih pada SDK dimana kita itu difasilitasi tempat yang benar kayak bagus banget, akses banget untuk teman-teman. Fasilitasnya memadai. Ya memang harus bagus karena itu uang pajak kita. Memang harus bagus kita awasi. Malah boleh lu kalau misalnya nggak bagus, bilang kurangnya apa. Wah, Harus dipenuhi. nanti request ke bidang berapa, Pak? Pak Cahyo. Oh, ada. Cahyo. Tadi nyebut merek semua ini. Di sini nggak ada yang ditutupi ya. Semua di sini friend semua, Pak. Gitu. Karena komersil. Dari kepala dinas kabin kasih sama anak ASN friend semua. Friend semua di sini. Tenang ya Mas. Demi pendidikan ya. Iya, betul. Nah, habis ini kita datangan tamu spesial. Heeh. Bu Ita kebetulan mau langsung rawuh ke sini. Wow. Kaget kan? Saya juga kaget. Gue kira temenan. Cuma klik aja sih kagetnya. Aku penasaran sih, tapi kalau bisa katakanlah pendidik, aku masih emang jujur aja masih agak skeptis ya seperti Indonesia ya. Entah kenapa itu ketidakmerataan itu benar-benar merata malahan. Nggak merata itu merata kan ya kayak di mana-mana tuh benar-benar nggak rata gitu loh. Tahu nggak sih kayak ono sing benar-benar ekonomi di bawah dan dia kayak sekolah aja mungkin dari mentalnya itu kayak udah malas sekolah. Nah, itu juga ada. Nah, itu ada nggak sih teman-teman dari pendidikan yang concern buat mungkin ngajak adik-adik ini buat mau sekolah? Kan ada tuh yang nggak mau sekolah kan, ya kan, dengan sadar nggak mau sekolah. Ada nggak sih? Jadi ada nih Mas, teman kita yang di Bandung itu ada ngadain sekolah aksara. Piye gue? Jadi sekolah untuk anak-anak yang buta huruf Mas, ternyata masih ada. Zaman sekarang Umur berapa itu? Umur berapa? Ada. Sekitar SD-an Mas. Jadi emang mereka itu belum tersentuh pendidikan. Ya benar sih Mas. Makanya kalau kita mengeluh tentang pendidikan itu tidak merata, kemudian aksesnya itu juga mereka nggak semua dapat. Tapi kita sebagai pemuda itu harus menjadi garda terdepan Mas. Sebagai solusi. Apa yang bisa kita lakuin? Ya ini dengan advokasi yang kita bawakan di daerah masing-masing Mas. mendampingi di daerah masing-masing gitu kan gitu. Jadi, Mana-mana di daerah yang mungkin masih belum tersentuh pendidikan atau salah itu mungkin didatengin gitu ya Mas. Iya betul. Jadi kita juga kolaborasi Mas Beri Safina kerjasama dengan desa mana sana tadi. Aksara Bocil Community itu komunitas Aksara Bocil. Alamatnya di mana? Jabungan mesti. Jabungan. Mulai Jalan Muji gitu-gitu. Ada namanya jalan. Oke. Oh iya. Nanti kita cek di kelurahan masing-masing. Aku tuh kuliah tuh pernah ada program mengajar di e-teach kan namanya itu mengajar ke anak-anak SD buat ngajar bahasa Inggris, tapi isinya di Jabungan. Yang aku kaget adalah itu kan perbatasan Semarang Ungaran tuh. Ya. Masih ada anak yang sekolahnya nyebrang kali, Pak. Serius, jadi dia tuh udah pakai kolor berangkatnya dari seberang kali. Tasnya diangkat yang dua kita melaku tek nyebrang kali wong telu ngono kayak ini. Nah, Mas nyebrang akeh. Nyebrang pakai salen. Oh. Nangis aku sumpah. Aku nangis sumpah pas kuwi. Aku bilang sekolah kok aksara seni. Iki bocah semane ini ki bar nyebrang iki happy nih kok jelo. Ayo masuk gitu. Sebenarnya ya, Pak, mereka tuh happy-happy aja sebenarnya. Yang tua aja yang lebay kali ya. Kamu aja yang lebay sebenarnya. Tapi serius mah bikin ini gemes rasanya kok. Ya itulah, kebanyakan dari kita memang hanya cuma bisa melihat tapi nggak ngelakuin. Tak lakuin waktu itu, aku malah nyebrang juga. Ya itu masih banyak SD, beberapa SD ada kan 2 atau 3 SD di sana ya, wajar ya. Yang emang ternyata tuh beda mote BSD gue ada. Aku pernah jadi nemu kupu-kupu gede banget ning pucukan apa ning. Iya bener. Pas kelas, tahu tuh ada kupu-kupu. Mas, ada kupu-kupu Mas. Apa tuh Dek? Nah, apa tuh aku masuk kelasnya tuh, dia ngajar ke temanku kan. Iya. Dan tolong lihat di atas tuh. Gede banget kupu-kupu ning pojokan. Itu habis gede banget kupu-kupu purba. Kena jono HP aku tak blok fotonya sumpah. Mungkin habis pulang kerja kupu-kupunya mungkin. Waduh. Jam 9 sih. Iya. Digabur. Maksudnya masih ada SD seperti itu ternyata di Semarang ya. Masih. Namanya yang Desa Aksara. Aksara Bocil Community, komunitas Aksara Bocil. Nah, itu tuh
apakah di SD yang sama seperti itu juga atau di malah di kampungnya gimana sih? Kalau itu sebenarnya bukan satu sekolah, jadi mereka anak-anak PAUD sampai SD yang ada di sekitar lingkungan itu. Jadi kalau misalnya mereka mau belajar membaca, menulis gitu-gitu, itu mereka nanti masuk komunitasnya. Jadi ada orang-orang komunitas itu yang membantu mereka juga untuk membaca, menulis gitu-gitu. Nah mungkin itu juga kalau akses kayak gitu yang bisa dibantu dengan literasi digital itu. Jadi dengan teknologi itu kan bisa dari jarak jauh, jadi mungkin anaknya itu tidak perlu menyeberang jauh gitu ke memanfaatkan teknologi. Mungkin misalnya di situ ada 3 sekolah, nah setidaknya dari 3 sekolah itu disediakan satu fasilitas atau mungkin 2 lah ya dari pemerintah. Ada Avanza penyeberangan gitu mungkin. Ya, atau ada device-device yang bisa memfasilitasi pendidikan mereka juga gitu. Oh iya. Itu yang dilakuin sama teman-teman kita juga. Iya. Yang di Semarang ini cuma Mas Adi sama Mbak Safina? Iya. Ada berapa anggotanya atau relawannya atau itunya ada berapa? Putra Putri Pendidikannya. Iya, Putra Putri apa? Putra Putri Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Iya. Kalau alumni itu ada banyak. Iya, jadi setiap tahun ada. Setiap tahun itu nambah, ada. Pasti iya, nambah. Enggak 2. Bahkan ada yang 4, tergantung. Kan karena kita ada masuk kategorinya, Mas, ada kategorinya sendiri. Dewasa dan remaja. Ya, betul. Jadi remaja 2, dewasa 2. Setiap tahun ada 4. Tapi kemarin itu kebetulan aja yang maju ke tingkat nasional itu yang dewasa. Oh, gitu. Untuk paguyubannya ada, Mas, yang lain tahun 2014 itu 2017 ada. Ya, jadi ada ikatan alumninya gitu. Oh, ada ikatan alumni. Jadi tetap walaupun udah selesai masa jabatannya tetap melakukan advokasi dengan jangka panjang juga gitu. Oh, berarti nggak cuma alumni terus diem nggak ya, tapi tetap aktif ya? Iya, tetap aktif. Itu tuh bisa berubah nggak sih? Bisa kayak Mas Adi kan inklusi nih tadi advokasinya, Mbak Sofina kan literasi digital. Itu bisa misalnya aku sok ngarep olahraga gitu, bisa nggak sih? Sebenarnya bisa atau ya enggak? mungkin. Bisa Mungkin. Tapi tetap fokus kan dari awal mungkin udah pilihnya misalnya Mas Andi disabilitas. Kita milih sendiri atau ditunjuk sama sebenarnya kita awalnya advokasinya itu milih sendiri. Jadi apa yang kamu mau bawain gitu. Peran kamu ke masyarakat itu yang gimana? Iya, dari awal. Jadi mesti tahu apa yang harus diperjuangin gitu juga. Mesti ada kegiatan cah inklusi, cah terus sini antara angkatan. Koncomu cah. Ya, resto. Nah, situ. Ayo Bang, pendidikan advokasi. Apa yang aku ajarkan? Komedi. Wow. Pendidikan komedi. Komedi ecil tapi. Enggak dipikir, enggak mau pokoknya harus jatuh pokoknya. Harus dark lah, komedinya harus dark lah. Curang. Ayo. Udah nih. Iki kan emoji aman ya? Aman, masih aman. Enggak ada ucup, aman. Kita tuh masih aman lah. Mau tekanan difabel kalau mesti dia juga lurus sana pasti. Yakin aku. Hati-hati. Terus ini apa ya? Berapa lama kalian menjabat? Setahun. Iya. Sampai jadi alumni. Sampai jadi alumni habis itu setahun. Ini aktif ya tuannya? Tahun ini kan aktif ya? Iya, masih aktif. Ini mau berakhir ya? Iya, mau berakhir. Soalnya Oktober nanti udah masuk ke ini lagi, udah beda lagi berarti. Udah orang baru lagi nanti. Iya. Terus tadi mungkin Masnya tanya kan, ketika misal masa jabatannya habis kita mau pindah advokasi bisa atau enggak? Tergantung kita itu udah menyelesaikan advokasi kita atau enggak. Wah, ini susah nih definisi. Dalam artian definisi selesai ini gimana nih? Iya, jadi emang apalagi inklusi loh, sorry ya. Iya, apalagi gini Mas, kita maju ke tahap nasional itu bukan karena modal beauty aja enggak gitu. Kita punya namanya tuh kayak base beauty, behavior, terus kemudian education juga, smart and talent. Kamu udah ngelakuin enggak nih? Kayak gitu. Kalau misal kamu masih belum selesai, kenapa kamu mau ambil advokasi lain kayak gitu. Apa yang kamu mulai ya ini kamu harus selesaikan kayak gitu. Makanya dari nasional pun memilih kita pun juga ada pertimbangan, bukan karena hanya sekedar cantik aja enggak, tapi advokasi kalian itu bisa continue atau enggak. Mungkin kalau mau nambah-nambah advokasi lebih ke collaboration ya. Misalnya aku mau tertarik sama pendidikan inklusi juga, nanti aku collab sama ada apa aja sih advokasinya, ada apa aja sih? Banyak banget.
banyak sih. Iya, beda-beda sih setiap orang juga. Bahkan ada Iya, duta benar, pendidikan PAUD juga loh mas. Beda lagi itu Pak. Ada lagi. Sendiri. Ada Fokus ke anak-anak PAUD. anak-anak PAUD, pendidikan PAUD. Ada. Nggak boleh cewek Pak. Kenapa tuh? Enggak apa sih. Kenapa? Takut. Kan ini belum kotor kita nih. Bener pernah bercanda sama teman-teman kan sastra Inggris toh. Besok ngajar PAUD kok pengen ngajar PAUD apa pendidikan dewe. Apa pengen wae aja kowe dim lan apa ngomong turun teko kok anak saya kalau pipis kok sakit ya sekarang ya gitu kalau PAUD kan waktu itu lagi banyak-banyaknya kasus kayak gitu kan anak-anak iya kan makanya aku wah jangan deh Nggak ada ujung tapi ada ikan kasih gas nggak ada ujung tapi ada kamu sama aja itu. enggak bet zaman aku pas ya mungkin pernah ada era kayak gitu kan maksudnya kayak itu masuk ke kekerasan seksual yang ini ya, yang itu yang tadi 3 dosa besar pendidikan. ya mungkin kan masih Suami kecil oke aku aman mungkin masih kecil iya tapi malah yang apa ya yang sempat waktu itu agak tinggi angkanya itu malah kekerasan seksual pada anak-anak SD sama PAUD TK sorry iya nggak sih bener nggak sih mas tahun berapa sih itu kan sama ini teman-teman SMP. oh iya malah Banyak. Wah. Khususnya something kayak yang mungkin karena mereka punya apa ya beda kontrol emosi sendiri, tantrum sendiri kan. Jadi pengawasan kepada teman-teman yang berkebutuhan khusus itu juga harusnya lebih ekstra juga. itu yang diawasin ini jadinya kayak misalnya kalau untuk kekerasan seksual ya tadi ya terutama yang termasuk salah satu dosa 3 dosa hanya pendidikan ini itu kalau dibilang terjadi kekerasan seksual yang kita harus benahin itu di mulai di anaknya si korbannya ini kita benar-benar tambahin guard, tambahin perlindungan atau di pelakunya mungkin kemungkinan pelakunya kemungkinan pelakunya ngajar mungkin atau mungkin OB biasanya kan ya kan itu kan kok nyalain OB? enggak biasanya biasanya oke. Bro Ari ada kopi ya bro mungkin kalau dari mungkin itu di dua pihaknya kali ya jadi yang satunya untuk mencegah yang satunya untuk kayak apa ya istilahnya mengobati ya melindungi jadi mungkin kalau untuk dari pihak anak-anaknya itu kita mengajarkan bagaimana cara apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada terjadi seperti itu saya tahap pertama yang dilakukan misalnya melapor gitu terus kayak kalau misalnya disentuh harus ada batasan gimana cara batasannya gimana cara kita membedakan ini orang asing gitu mungkin jadi itu bisa meminimalisir dan mereka tahu harus bertindak seperti apa gitu kalau misalnya ada kejadian seperti itu gitu atau dibuatkan jadi sistem gitu bisa nggak sih gitu. Dibuatkan sistem gitu bisa nggak sih apa ya apa kek maksudnya guru mengajar jaraknya atau gimana nggak boleh ada sentuhan fisik gitu mau nambahin ya jadi ini pengalaman juga sih waktu saya jadi volunteer di Pilar PKB ini Pendekatan Keluarga Berencana Indonesia. Iya. Kita harus mengajarkan kesehatan reproduksi pada anak tuh sedari dini mungkin. Kita ada metodenya loh. Kalau di inklusi gimana contohnya? Dengan metode boneka. Jadi ada boneka yang kayak bagian mana yang harus disentuh kayak lagu sampai boneka yang seperti yang kamu yang dijual di toko ya? Bukan. Beda. Si paling tahu. Gitu ya. Iya, jadi kita metodenya itu ada pengenalan bagian tubuh kesehatan reproduksi tapi melalui boneka. Itu ke anak-anak teman yang difabel? Sama karena gini, kita nggak bisa menentukan tingkat kematangan seseorang itu kepada teman-teman difabel itu nggak bisa mas. Ada yang umurnya 20 tahun tapi dia belum balik secara ini. Iya. Cowok cewek? Bisa cowok bisa cewek. Karena memang kematangan teman-teman yang punya keterbatasan itu spesial kayak gitu. Kayak gitu. Misal mereka baru puber di usia 30 tahun dengan kondisi mental mereka misalnya yang berat misal. Kayak gitu. Kita juga harus menyampaikannya ya dengan pemahaman mereka juga kayak gitu. Jadi ketika mereka udah tahu gitu dengan atau enggak sebelum mereka puber kita harus memberikan edukasi kesehatan reproduksi dulu gitu. Penjaganya itu korban kayak gitu. Kalau misal ke pelaku ya itu kita ada namanya itu konseling gitu. Bisa aja kan itu karena emang pedofilia itu juga. Dan sih
kebanyakan yang dulu pernah aku nih ya, aku lumayan tertarik sama kekerasan seksual nih. Dulu aku pernah dengar beritanya itu kebanyakan kasus terjadi di luar jam sekolah. Setelah pulang dia nunggu jemputan terus Yo om anterin yo. Gitu maksudnya kayak gue kalau misalnya dibikin sistem mungkin sudah tidak boleh ada siswa di luar jam sekolah, atau mungkin kalau yang civitas akademika yang lain, civitas akademika. Iya. Pendidikan sekali Mbak ya. Anda pendidikan sekali. Itu nggak boleh kan ada kegiatan di luar jam sekolah. Itu bisa ya dibikin sistem itu, nggak dibikin sistem itu aja. Mungkin kalau di luar sekolah kan ada kegiatan itu kan, kalau di sekolah itu kan Intra. kegiatan akademik. Ya. Nah kalau di luar sekolah mungkin selesai sekolah itu ada non akademik, misalnya ekstrakurikuler gitu. Jadi sebenarnya mungkin dibatasinnya lebih yang kayak ke kita tadi edukasi ke yang berpotensi menjadi korban gitu misalnya anak-anak gitu, kita edukasi batasan-batasan apa aja yang harus jaga gitu. Mungkin kalau dari pelaku itu kan pemerintah juga nyediain hukum-hukum ya untuk yang pelaku-pelaku kekerasan seksual gitu, yang untuk yang orang-orang dewasa gitu, yang mungkin ada yang pedofilia gitu. Ya aku menarik ya, kita baru tahu ada korban pelaku kekerasan seksual tuh ke teman-teman yang SLB. Wah banyak itu Pak. Pernah keangkat. Gak punya hati sumpahan. Pernah. Parah berarti. Ya namanya orang kelainan kan, penyakit mau gimana lagi gitu. Ya, terus juga harusnya SLB juga berarti kalau di kelainan pelakunya. Benar-benar kelainan ya? Enggak sih. Benar enggak sih? Iya toh, ya penyimpangan lah gitu. Terus Mas dan Mbak itu ada nggak sih kalau dari bagian dari masyarakat itu upaya untuk mendukung kalian itu sudah ada? Ngapain aja selain tadi ngasih tempat itu kan? Iya, ngasih tempat, fasilitas. Kalau dari masyarakat, mereka mempertanyakannya ya kepada kita, kayak misal advokasi kita kayak ngadain les anak-anaknya itu dititipkan ke kita gitu. Kita mengajarnya dengan metode inklusi kayak gitu. Kemudian kunjung warga, kayak misal kalau acara kemarin 17 Agustus kayak gitu, kita juga dilibatin seperti itu. Jadi ada peran masyarakat juga mau terlibat, pemerintah juga mau terlibat, jadi kita bisa saling berkolaborasi gitu. Iya, jadi kita kerjasama, jadi saling approach satu sama lain. Tapi pernah nggak waktu mau berusaha masuk ke suatu daerah atau kamu berusaha bergantung di sana, dapat respon kontra dari penolakan gitu. Maksudnya berapa persen mereka tuh setuju, berapa persen mereka menolak? Lebih gede setujunya kali ya kalau pendidikan. Tapi pernah penolakan pasti ada dong. Ada banget. Alasannya? Aduh, nggak usah ngejawab aku nih. Kalau dari aku mungkin sejauh ini masyarakatnya lebih banyak yang menerima mungkin ya. Aman. Main aman. Sabina main aman. Kan cerita tuh di kampung sini tuh Mas, masuk ngene-ngene. Wah, iya. Ya mungkin kalau yang kayak pengajuan device gitu-gitu mungkin yang kayak problemnya gitu. Yang masih berhubungan dengan itu ya. Dengan keuangan. Pasti susah. Ya mungkin ke arah situnya mungkin yang jadi problemnya kalau di aku. Pernah kejadian gitu. Kalau dari Mas Andi yang dari mungkin masyarakatnya dulu belum trust pada kita. Dalam artian, kepercayaan ya. Iya, masih belum ada. Keputuki gitu. Jadi ada waktu anak difabel yang dia itu dikurung. Dan ini lokasinya sensor aja gitu. Tapi masih ada di Semarang. Masih di Semarang. Aku nggak ngomong orang Semarang malah masih. Tapi kan tempatnya mana kita nggak tahu. Tapi dulu banget. Di kamar. Di sebelah kanan. Oke, saya tahu nih, kita selesai. Tapi nggak dipasung ya? Hey. Itu jatuhnya pasung nggak sih? 2015-an. Jadi anaknya itu akan dikeluarkan ketika ada bantuan aja. Tapi kalau misal nggak ada itu ya saya dia balik di kandang. Emang kenapa anaknya? Kok digituin? Emang difabelnya apa? Dia itu CP, cerebral palsy. Dengan otot. Jadi dia ya seperti ya ini. Belum Melayu kan itu. Ya tapi maksud dipasung sih. Karena tapi itu 2015 ya? Iya, masih lama, tapi kalau sekarang masih di nggak ada. Sekarang udah alhamdulillah nggak ada. Oh, anaknya? Enggak, maksudnya sistem seperti itu udah nggak ada. Gitu. Anaknya udah sehat. Udah dalam artian ini ya. Kayaknya udah ngambil S2 mungkin di UGM. Anaknya? Amin. Doain yang bagus-bagus lah ya.
Kayak mau Oh, iya, bercanda. bercanda. Sengit banget gue sumpah. Sengit. Sakit Terus foto. kan waktu itu jadi Ya masih penolakan, terus saya dan orang tua angkat saya pernah diusir kayak gitu. Diusir karena mau Hah? Karena bawa mau- anaknya itu oh. post kayak gitu kan, nge-publish gitu ya. Karena dikiranya mungkin dia aib. Masih ada yang kayak gitu. Oh, berarti perlu juga ngasih edukasi ke orang Edukasi tua ke orang ya. tua, makanya Iyalah. desa binaan yang kita bina itu kita membina bukan hanya anak didik kita, bukan hanya teman-teman difabel, Orang tapi tua. orang tua juga dan keluarga, karena support terbaik teman difabel ya keluarga. Iya benar. Seperti itu. Kalau keluarga menolak ya mereka Ya karena Udah mereka nggak punya Nggak punya survive. dunia. prinsip dong, pendidikannya kasihan kan dong. memang harus dari keluarga dulu juga sih dan Madrasah pertama untuk anak adalah seorang ibu. Bapak kerja. ibu. Madrasah pertama buat anak. Oke. Belajar di bapak ya. Nek Kalau duit bapak ya. nek ibu kerja, ayo. Ya kan wanita karir. Oh, Ya apa wanita karir lah ya. emansipasi. Emansipasi. terus Gender. ini Mas Adi sama Mbak Safina, kalau ada yang pengen pengen minat misalkan kayak Mbak Safina kan di mana di Tali Tembalang nih, Mas Andi di Di desa Bandar pindah-pindah Harjo. Bandar Harjo. Metetes Andai juga. kata ada teman-teman yang mungkin difabel juga tapi di beda wilayah, bisa nggak sih ikut gabung gitu, entah kemana? Kalau sama juga ada kalau pengen ada Iya, teman-teman yang komunitas. ternyata anak Metetes nih, dia pengen gabung ke ini, bisa nggak sih? Aku mana aku pengen melu wih itu lah sih. Nah. Setahu aku sekarang tuh banyak dibentuk komunitas-komunitas di setiap daerah. Oh udah. Iya, jadi pemuda-pemuda di setiap wilayah itu bikin komunitas-komunitas itu untuk membantu anak-anak juga. Jadi sekarang udah banyak komunitasnya, mungkin di Instagram juga udah banyak. Jadi, Oh iya? Iya, jadi rata-rata jadi beberapa komunitas itu ada yang punya sosial media tuh dipegang sama salah satu anggotanya di situ. Itu pemuda di situ juga. Jadi kalau misalnya mau ikut gitu-gitu, mungkin dari RT RW-nya, dari warga setempat itu Maju. akan menyarankan kayak ini dekat komunitas ini gitu mungkin ya. Oh. Jadi kayak ikut yang komunitas ini gitu. Jadi mereka ikut menyarankan juga. Itu Jadi bantuan dari komunitasnya ini masyarakat. memang di bawah maksudnya memang satu badan dengan Mas Andi, Mbak Safina, atau mereka yang sudah ada apa atau sendiri? Beda, jadi kita kolaborasi. Oh, kolaborasi. Oh Iya, iya, kolaborasi. banyak juga sih ya. Nah. Yang indie ya bang tadi. Hah? Komunitas yang indie. Jadi pengajarannya pas matahari terbenam. Enggak, bukan. Sambil Sambil minum kopi. ngopi. Masuk lagi nih. Asam lambung. Backsoundnya 420 ya. Mantap, tenaga karo lele. Lah ya, kan apik wih. Jadi tapi bisa ya kalau misalnya mau ikut nih ya sama teman-teman. Boleh Soalnya yang ini yang inklusi ya, mungkin Hmm. kan nggak banyak, mungkin nggak banyak nggak sih mas di Semarang? Banyak loh, Ada artinya banyak. sekarang Masih lama komunitas juga ya. difabel itu yang mengangkat difabel itu banyak gitu kan. Mungkin kalau misal mau kolaborasi atau masyarakat mau gabung dengan kita welcome banget seperti itu. Semakin banyak kita berkolaborasi itu semakin baik, dan harapannya itu juga pendidikan inklusi itu bisa tersebar juga bukan hanya di Jawa Tengah. Oke. Terus untuk yang misalnya teman-teman yang pengen jadi duta gitu bisa nggak? Daftarnya. Atau Bisa. Kayak kontak kayak ajang kan tadi itu kan. aja. Bisa dicek di Instagramnya Putra Putri Pendidikan Indonesia PPPI. ID. Ya, Nah, kalau yang Jawa Tengah ada lagi beda lagi Beda akunnya. PPP Pendidikan Indonesia Jateng Jateng DIY. DIY. Kas, Instagram saya kas. Instagram. Subtitlenya Instagram. Di bawah sini. PP Pendidikan Jateng DIY kalau yang mau ikut Jateng sama-sama DIY. Tapi nanti di tahun 2024, karena tahun 2023 ini nanti persiapan ya udah. Persiapan apa nih? Sudah persiapan menuju Pemilu. Grand enggak final. grand final. Ini Nasional. lagi berlangsung sekarang pemilihannya itu. Tahun depan ya. Iya, tahun depan. Berarti dulu apa kampanye? Ya pas toh pemilahannya kan pas tahun depan Pemilihan juga. ini duta pak. Oh iya, iya pemilihan dutanya. Aduh. Emang pemilihan apa? Diam aja. Aku baru ingat. Gunakan hak pilih anda. 2024 jadi bisa. Kalau yang khusus Semarang sendiri belum ada ya? Berarti masih ada Indonesia sama Jawa Jawa. Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya? Iya. Jateng Tapi kan kalau lolos langsung DIY. Iya. langsung Bandung. Oh. untuk Instagramnya gabung kalau Jawa Tengah sama DIY. Oke. Nah, ke Bandung ke Lembang. Nah, ini Instagramnya nih, Instagramnya. Nah, Nah, PP ini PP Jawa Tengah. susah ya sama PP Pendidikan Indonesia. Jateng di. Pokoknya gambar iki lah gampang ngono, patane ngono ya. Heeh.
Sama satunya lagi PP. Yang pusatnya itu Putra Putri Pendidikan. Ini 30. Oh, udah lewat ya? Udah lewat. Kita menuju ini Grand Final Nasional di bulan Oktober. Ya, ini Instagram baru sih. Terus kalau habis wah ini duta ini tuh dapat fasilitas apa atau dapat gaji mungkin privilege apa itu? Kalau aku jawabnya mungkin ini suaminya ini kan Pak Diko. Caca. Iya. Oh Pak Diko. Caca Andika. Beda dong. Menuju Kendal yang lebih baik. Iya, berhubung saya kan putra daerah Kendal. Oh, gitu. Oke. Itu mungkin salah satu privilege ini. Kita bisa menjadi jabatan ke pemerintah. Ke pemangku daerah. Pemangku daerah. Gitu. Privilege punya kop. Bisa dibilang punya kop. Saya dari Duta Pendidikan mau audiensi sama Bapak. Ada namanya ya. Harus masukin agenda. Oh iya. Nek Dewi kan rakyat biasa. Saya mau agenda Ibu. Sokap Anda. Sorry aku punya kop juga. Tidak sih. Punya kok diskon info, ayo kan punya kan. Kadang tadi itu. Nah ini privilege tadi kita ngomong privilege ya, untuk apa gitu. Itu sih maksudnya emang kita punya akses ke pemerintah gitu Pak. Oke. Itu sih kalau soal fee bensin gitu kan enggak ada. Enggak, kita emang volunteering karena iya sistem. Jadi mengabdi sih. Mengabdi ya. Iya, jadinya Dan mengabdi. setelah itu juga Tuh Instagramnya tuh. Iya. Nah, ini yang karantina virtual. Untuk yang tahun lalu pemenangnya itu putra daerah yang cowok itu Jawa Barat, yang perempuannya itu dari Bali, yang dewasa. Yang pemenang nasional. Ini si Selin TDT nih. Bukan. Bukan. Yang ada di posan tadi yang paling atas. Sama Alfianita. Itu dari Aceh. Cakep sih. Ini Itu dari juga Aceh. top 8. Ini. Pasangan saya waktu itu. Oke. Masuk top 8. Oke, pasangan jalan atau pasangan? Cuma hanya di podium aja Oh, di podium sayangnya. Ya, gitu. Nah, itu yang pemenangnya yang tahun lalu. Oh, itu yang pemenangnya. Iya. Dari Jawa Barat sama Bali. Yang laki-laki dari Jawa Barat. Wah, Bali banget ya, Dan. Iya, Bali banget. Ini udeng ya. Oke. Bener. Yang Bali yang cewek ya? Iya, Cewek. Bali Cewek lah. Kelihatan kok. Dari pakaiannya juga. Nilo Anggaristi. Kali ya. Oke. Jadi harapannya ini Beda. teman-teman Jawa Tengah nanti dukung ya di tahun di bulan depan untuk Ya, penghasilan. 2024 dukung yang tadinya Jawa Tengah. 2023 dong. Apa? Dukung dari Jawa Tengah. 2024 tadi. Perwakilan Jawa Tengah kan? Iya. Bener. Harus didukung dong. Rasa menggo-menggo. No comment. Enggak. Perwakilan Jawa Tengah. Duta Jawa Tengah maksudnya. Ya kan? Juga duta Jawa Tengah semua. Gimana sih? Jadi Oke. Ternyata waktu udah habis. udah habis waktunya. Cek Ini. takon ya. Masih banyak yang belum dibahas. Iya, pendidikan soalnya Pak. Masih banyak banget. Padahal kan Kepoan kita masih banyak. kita sebenarnya dari duta anti pendidikan malah kita tidak berpendidikan gitu. Ya, apa? minimal amoral seperti kami lah. Iya. Oke, dari Mas Andi sama Mbak Safina, ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton ngopi ini buat apa terkait pendidikan di Indonesia atau mungkin langkah kecil dari apa sih yang bisa kita lakukan buat ikut meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, buat merubah pendidikan di Indonesia yang mungkin masih tidak merata itu. Monggo. Mungkin dari aku. Habis closing. Langsung blok nih. Lalu soalnya anak yang poso juga. Iya. Lanjut. Mungkin dari aku, kita sebagai Putra Putri Indonesia, kita sama-sama bantu meningkatkan bahkan dari hal-hal kecil. Misalnya ada tetangga anak kecil yang lagi sekolah gitu, SD gitu, kita bisa membantu mereka di pelajaran yang kita bisa. Misalnya aku bisa di bidang matematika, nah aku bantu mereka belajar matematika gitu. Itu kan tetangga jatuhnya, jadi aksesnya lebih gampang ya. Mungkin mereka ke rumah kita untuk kita
bantu mengajar gitu. Jadi dari hal-hal kecil kayak gitu bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi start dari hal-hal kecil juga. Zaman matematika saya dilewat dek sini dek sangung berapa 10.000 dikurang 5.000 berapa ayo kurang 5.000 berapa ayo ngajarin matematika. Dari Mas Adi, mungkin aku mengutip dari ini ya, Apa tuh? Mati ya. Berikan kami 10 pemuda maka akan aku kunjungan dunia. Itu benar-benar kayak benar banget. Dalam artian kita menjadi pemuda itu harus menjadi problem solving, apalagi tentang pendidikan. Mulailah dari hal yang kecil. Jangan berpikir aku melakukan hal kecil tapi nggak akan berdampak besar. Semua yang berdampak besar itu akan bermula dari yang kecil. Jadi lakukan pendidikan di daerah itu sekecil apapun, karena nanti ketika itu dilakukan secara bertahap itu akan berdampak secara besar. Itu sih. luar biasa. Itu dari kutipan Bung Karno ini ya. Yang mana? Bulan pemuda dalam keputusan. Oke. Oke, harus pamit ya Bang ya kita. Udah. Thank you banget ya Mas Andi sama Mas Andi. Terima kasih udah mampir di main mobil. ke sini. Dan nanti Prof Gondrong juga sedikit sopan ya hari ini ya. Iya. Di akhir acara jadi. Kita harus pamit. Tonton bisa tetap saksiin ngopi, tungguin ngopi minggu depan dengan narasumber yang lebih wow lagi nantinya, yang lebih inspiratif yang jelas. Ya. Kayak teman-teman ini kan. Ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe dan like konten-konten di channel Semarang Pemkot karena kita punya banyak program. Tiap hari Senin. Dari Senin itu ada aku lagi. Oh, Senin ada ngobrol. Selasa ada ngopi. Minggu masih kosong. Kamis ada news aku. Jumat ada pelesiran. Pelesiran. Jumat ada jelajah. Sabtu ada kulineran dan Minggu ada pelesiran. Oke. Informatif dulu buat kalian dulu. Saya akan kata ada Nugroho pamit. Saya Gondrongisme pamit. Mau pakai demotivasi repot ya? Enggak. Dan ada Mas Andi, Mas Asmina pamit juga. Oke. Sini, Basir, sini. Sini, tak demotivasi makut nah. Zoom. Janganlah belajar pada. Enggak. Kalau kata pepatah, carilah ilmu sampaikan ke Cina. Benar kan? Iya betul. Padahal orang Cina tahun depan mau kesini semua kerja. Buat apa kalian sana? Wow. Saya Nugroho. Carilah ilmu.